Saya tidak menutup ruang pada siapa yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, silahkan dibantah dengan referensi, dibantah dengan argumentasi, bukan dengan caci maki. Kita akan membahas dan membuktikan bahwa dengan buku ini ternyata salafus saleh juga bertakwil. Nah, ini buku ini jawaban telak bagi orang-orang yang memandang takwil itu bid'ah. Takwil itu bukan ajaran salafus saleh. Kata siapa? Ayo kita biasakan membaca ya. Di dalam buku ini ada banyak sekali riwayat dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama salafus saleh, Imam Tabari, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Fulan. Mereka semuanya memandang takwil itu bukan sesuatu yang bid'ah. Takwil itu merupakan ajaran generasi salafus saleh juga, dan bukti-buktinya ada. Tentu kita harus tegaskan ya bahwa sebetulnya kalau dipilih mana antara tafwid dengan takwil, mana yang lebih selamat gitu ya, aslam, yang lebih selamat adalah mazhab tafwid. Jadi kalau ada ayat-ayat yang bunyi lahiriahnya menunjukkan persamaan antara Tuhan dengan makhluk, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, satu kelompok dari Ahlussunnah wal Jamaah memilih sikap menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah dengan tetap menafikan makna zahirnya. Ada kata wajah misalnya dalam Al-Qur'an. Itu kan makna zahirnya seolah-olah itu anggota tubuh. Nah, ulama Ahlussunnah yang bermazhab tafwid mengatakan apa makna wajah? Allahu a'lam, tapi yang jelas bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Ada kata yad yang suka diartikan tangan. Apakah itu arti Allah punya tangan? Enggak. Tapi apa makna yad? Allahu a'lam. Begitu mazhab tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi dengan tetap menyucikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, saya katakan mazhab tafwid itu mazhab salaf, takwil juga mazhab salaf. Begitu ya? Takwil itu mazhab salaf. Ayo kita buktikan satu-satu ya. Kita belajar membaca dengan kepala dingin. Enggak setuju tidak apa-apa. Apa itu takwil? Pertama kita jelaskan takwil itu dulu. Takwil itu apa sih? Nah, beliau menjelaskan di halaman 18 ini cetakan Al-Azhar ya, buku hadiah majalah Al-Azhar. Ta'wil ibarat an sirfil ma'na dhahir min al-lafaz ila ma'nan akhar, an sarf afwan. Ana ta'wil ibarat an sarfil ma'na al-dhahir min al-lafaz ila ma'nan akhar yahtamiluhu al-lafaz wa ya'duduhu. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafaz kayak tadi itu. Lafaz wajah, lafaz yad bisa artikan tangan. Makna zahirnya kan tangan, makna zahirnya wajah. Begitu ya. Atau bisa dalam hadis yanzilu rabbuna, turun. Makna zahirnya kan turun itu artinya pindah. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafaz ke makna yang lain yang masih dicakup oleh lafaz itu dan dikuatkannya. Nah, ketika ada ayat yang menunjukkan seolah-olah ada persamaan atau seolah-olah Tuhan itu memiliki anggota tubuh, maka mazhab salaf yang lain adalah bertakwil. Artinya memalingkan makna zahirnya, kemudian menyebutkan makna lain yang masih dicakup oleh lafaz itu. Yad misalnya, tangan. Takwilnya apa? Qudrah, kekuasaan. Itu juga mazhab salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Nuruddin menjelaskan bahwa takwil dan tafwid adalah metode sah dari salafus saleh untuk memahami ayat-ayat sifat Allah, menjaga kesuciannya dari menyerupai makhluk. Untuk menjawab argumen ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Sofyan Khalid Rurai, kita simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada sebuah syubhat yang ingin kita luruskan dan kita bantah, yaitu kata mereka manhajus salaf atau metode salaf dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu ada dua pilihan, ta'wil dan tafwid. Ini kata mereka. Ta'wil itu artinya ditafsirkan maknanya, dialihkan dari makna zahirnya. Ini ta'wil yang kita maksudkan di sini. Jadi misalkan kalau Allah mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, maka kata mereka itu enggak beneran di atas, tapi berkuasa di atas. Bukan Allah berada di atas, tapi berkuasa di atas. Jadi mereka takwilkan maknanya. Kalau Nabi SAW mengatakan Allah itu turun di setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, maka mereka takwilkan. Mereka bilang itu bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya dan lain-lain. Dan kalau ada 10 kepala, bisa jadi 10 penakwilan. Ini kata mereka metode salaf. Maka ini tidak benar, bukan metode salaf. Justru metode salaf sebaliknya, sebagaimana akan kita bahas di kesempatan ini. Metode salaf yang kedua kata mereka adalah tafwid. Tafwid kebalikan daripada takwil. Tafwid itu artinya masa bodoh. Nggak mau tahu artinya. Kata mereka, kita serahkan saja kepada Allah artinya. Kita diam saja, nggak usah tahu apa itu artinya. Nggak usah ngomong. Artinya sih apa? Jadi Allah istiwa di atas arsy. Apa sih itu istiwa? Nggak tahu kita artinya. Allah turun ke langit dunia. Apa itu turun? Kata mereka nggak tahu kita artinya.
kita serahkan saja kepada Allah. Itu namanya tafwid. Kata mereka itu madhab atau manhaj salaf. Dan itu tidak benar, sebagaimana akan kita bahas di malam hari ini. Jadi ini dua syubhat. Syubhat yang pertama, mereka bilang salaf itu adalah mentakwil sifat-sifat Allah. Syubhat kedua, mereka bilang bukan mentakwil, tapi tafwid. Menyerahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla maknanya. Kita nggak perlu tahu artinya. Ada lagi yang mengatakan, ya suka-suka kita saja mau pilih yang mana, dua-duanya pendapat salaf. Bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, klaim kalian bahwa itu adalah metode salaf bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan metode salaf. Metode salaf dalam sifat-sifat Allah adalah membiarkan sesuai dengan zahirnya. Maka kita katakan kepada mereka, kalian menyelisihi metode salaf. Dari mana kita tahu? Dari mana bisa kita katakan kalian menyelisihi metode salaf? Berdasarkan dalil Al-Quran, ijma, dan akal sehat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan ijma dan akal sehat yang menunjukkan bahwa metode salaf adalah membiarkan ayat-ayat itu sesuai zahirnya. Yang pertama, dalil ayat yang mengabarkan kepada kita Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Surat Yusuf ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, memahami dengan baik. Apa sisi pendalilannya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisanil arabi illa an yamna'a minhu dalilun syar'iyyun. Ayat-ayat ini menunjukkan, kata Syekh, wajibnya memahami Al-Quran secara zahirnya berdasarkan lisan Arab atau bahasa Arab. Kecuali apabila ada dalil syar'i yang melarang kita atau mencegah kita untuk memahami menurut bahasa Arab. Contoh jamaah sekalian, solat artinya dalam bahasa Arab adalah doa. Tapi kita nggak bisa memahami solat hanya menurut bahasa Arab saja. Nggak boleh kita tafsirkan seperti itu. Karena apa? Ada dalil syar'i yang mencegah kita, yaitu tata cara solat Rasulullah SAW. Tidak hanya dipahami secara bahasa, tapi harus dilihat perinciannya dalam dalil syar'i. Namun pada asalnya, ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat sifat Allah Azza wa Jalla, harus dipahami dengan bahasa Arab. Sesuai dengan zahir bahasa Arab tersebut. Tidak boleh kita takwilkan macam-macam tanpa ada dalilnya. Baik. Jadi, ini dalil dari wahyu. Yang kedua, dalil dari ijma. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Memahami ayat-ayat sifat harus sesuai zahirnya. Tidak boleh ditakwil macam-macam tanpa ada dasar ilmu. Jadi jemaah sekalian, sebelum saya sebutkan penukilan ijma, saya ingatkan terlebih dahulu, ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah prinsip akidah yang kita nggak boleh berbeda pendapat. Barang siapa yang beda pendapat, maka dia telah keluar dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ini ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, penukilan ijma dari Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Wafat tahun 388 Hijriah. Jadi beliau ulama dari abad keempat Hijriah. Jadi sampai di abad keempat Hijriah, beliau pun telah menukilkan ijma ulama ini. Apa kata beliau? Terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana sih manhaj salaf atau metode salaf dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Maka beliau berkata, فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَمَا جَاءَ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Adapun yang engkau tanyakan berupa sifat-sifat dan dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, fa inna madhhab salafi, maka sesungguhnya metode salaf atau pendapat salaf, isbatuha wa ijra'uha ala zawahiriha, menetapkannya dan membiarkannya sesuai zahirnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini penetapan atau penukilan ijma
dari ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Abu Sulaiman Al-Khattabi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Isbatuha wa ijra'uha ala zawahiriha, menetapkannya dan membiarkannya sesuai zahirnya. Wa nafyul kaifiyati wat tashbih anha, dan menafikan kaifiyah, cara, dan penyerupaan terhadapnya. Jadi jemaah sekalian, ini yang dinafikan, yaitu menafikan cara atau bentuk. Sifat Allah itu bentuknya gimana? Gimana sih caranya Allah istiwa? Caranya, bentuknya seperti apa? Itu yang dinafikan. Tapi maknanya tidak dinafikan. Dibiarkan sesuai dengan zahirnya. Jadi di sini ada sebagian orang yang salah paham. Memahami makna tafwid yang dilakukan salaf. Jadi bukan tafwid makna, tapi tafwid al-kaifiyah. Dan juga menafikan tashbih. Menafikan tashbih. Penyerupaan Allah dengan makhluk. Wa qad nafaha qaumun fa abtalu ma athbatahu Allah. Wa haqqaqaha qaumun minal muthbitin fa kharaju fi dzalika ila darbin minat tashbih wat taqyif. Maka jemaah sekalian, di sini Syekh mengingatkan ada dua kaum yang tersesat. Abu Sulaiman Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan dua kaum yang tersesat. Yang pertama, mereka yang melakukan ta'til, menafikan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka ini adalah bertentangan dengan manhaj salaf. Dan sebaliknya, ada yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi kemudian mereka melakukan tashbih dan takyif, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menggambarkan bentuk sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dipetik dari risalah beliau yang berjudul Al-Gunyah Anil Kalam wa Ahlih. Juga disebutkan nukilan ini oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Al-Fatawa, juz kelima, halaman 58. Begitu pula dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah, halaman 362. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ululil Aliyil Ghaffar, halaman 236. Jadi, ucapan Al-Khattabi ini bukan hanya disebutkan dalam kitab beliau Al-Gunyah Anil Kalam wa Ahli, tapi juga disebutkan dalam buku-buku para ulama yang lain menukil dari beliau. Kemudian, Imam Az-Zahabi rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Ululil Aliyil Ghaffar, Imam Az-Zahabi juga ulama besar dari madhab Syafi'i. Setelah beliau menyebutkan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Al-Khattabi, jadi jemaah sekalian, kesepakatan ini diakui oleh ulama yang lain. Bukan hanya Al-Khattabi yang menukilkan kepada kita, tapi juga diakui oleh ulama yang lain. Di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ululil Aliyil Ghaffar. Kemudian beliau berkata, setelah menyebutkan ucapan penukilan dari Imam Al-Khattabi, wa kadza naqala al-ittifaq 'ani salafi fi hadha al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib thumma al-Hafiz Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani wa ghairuhum. Demikian pula kata beliau, telah menukil kesepakatan ini dari para ulama salaf, dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah yang melanjutkan akidah mereka. Dinukil pula oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib, kemudian oleh Al-Hafidh Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani, dan selain mereka. Jadi bukan satu, dua ulama yang menukilkan, tapi banyak ulama. Baik, sekarang yang ketiga, dalil dari akal sehat. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Allah kabarkan kepada kita, dan Allah mudahkan untuk dipahami dengan bahasa Arab yang jelas. Bukan semacam teka-teki yang kita harus pecahkan. Jadi orang yang menakwilkan ayat-ayat sifat itu, seakan-akan secara tidak langsung mereka mengatakan, Allah tidak pandai mengungkapkan tentang sifat-sifatnya, sehingga kita yang harus menakwilkannya. Ini bahaya jemaah sekalian. Secara tidak langsung seakan-akan mereka berkata begitu. Allah nggak pandai menyampaikan tentang sifat-sifatnya, sehingga kita harus menakwilkannya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seakan-akan mereka menganggap Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah kitab teka-teki yang kita harus mencari penakwilannya, bukan kitab yang mudah dipahami. Maka kita katakan, klaim kalian bahwa itu adalah metode salaf bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan metode salaf. Metode salaf, sebagaimana telah kita terangkan tadi, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan akal sehat, adalah
membiarkan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu sesuai zahirnya, tidak ditakwilkan macam-macam. Oleh karena itu, kalau kita tantang mereka untuk mendatangkan satu pun ucapan sahabat yang menakwilkan makna turun itu bukan turun beneran, tapi yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan turun beneran, tapi yang turun adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan satu riwayat pun. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mempelajari lebih dari 100 tafsir. Tidak beliau temukan satu pun ucapan sahabat yang menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebuah tantangan dari para ulama ahlu sunnah. Kalau kalian mengatakan itu adalah madhab salaf, menakwilkan, maka kita katakan datangkan satu riwayat dari sahabat yang menakwilkan, misalkan nuzul, Allah turun ke langit dunia, dengan penafsiran yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya saja. Maka mana tafsir salaf seperti itu? Pemahaman salaf seperti itu mana? Mana nukilan dari seorang sahabat? Iya. Atau begitu pula istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Coba datangkan satu saja nukilan dari sahabat yang mengatakan maksudnya bukan Allah di atas, tapi istilah Allah berkuasa di atas. Baik. Jadi ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, kita katakan kepada mereka, penakwilan kalian, dalilnya apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan harus ditakwilkan seperti itu. Maka mereka juga tidak bisa mendatangkan dalil. Allah mengatakan, wa anad dahar, dan aku adalah ad-dahar, waktu. Tapi ditakwilkan oleh ulama, Allah pemilik waktu, penguasa waktu. Kenapa ditakwilkan begitu? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Lanjutan hadis itu sendiri. Allah berfirman, uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Maka ini ada dalil. Maksud waktu di situ, akulah penguasa waktu. Sedangkan yang kalian sebutkan tidak ada dalil yang mendukung penakwilan tersebut. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Di dalam hadis Nabi SAW tentang Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi SAW, Allah berfirman ketika itu, Man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Nah, jemaah sekalian, yang berkata itu adalah Allah. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Jadi dibantah oleh hadis itu sendiri. Baik. Kemudian bantahan yang keempat. Kalau mereka tafsirkan itu rahmat Allah, maka kita katakan rahmat Allah tidak khusus turun di sepertiga malam yang terakhir. Bantahan yang berikutnya, yang kelima, terdapat dalam hadis itu sendiri. Yaitu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kalau itu ditafsirkan rahmat, ditakwilkan bukan Allah tapi rahmat Allah, nggak turun kepada kita dong. Kan rahmat Allah itu turun kepada kita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ini turun ke langit dunia. Berarti bukan rahmat Allah yang turun. Allah sendiri yang turun ke langit dunia. Jadi hadis tersebut pun membantah mereka. Baik. Ya, di sini juga ada jawaban yang keenam terkait dengan syubhat mereka yang lain. Yaitu mereka mengatakan, waktu kan berbeda-beda. Di Indonesia sepertiga malam yang terakhir, di Saudi belum sepertiga malam yang terakhir. Atau di Saudi sepertiga malam yang terakhir, di Indonesia sudah pagi. Maka bagaimana bisa dikatakan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir? Maka jemaah sekalian kita katakan kepada mereka, jangan kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk nggak mungkin melakukan itu. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Apa sulitnya bagi Allah? Tidak sulit sedikit pun bagi Allah untuk turun di setiap sepertiga malam yang terakhir di seluruh langit dunia, walaupun permukaan bumi ini berbeda-beda waktunya. Itu mudah sekali bagi Allah. Kok bisa kita mengatakan seakan-akan sulit bagi Allah melakukan itu? Nggak mungkin bagi Allah melakukan itu. Nggak masuk akal. Padahal Allah yang mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya SAW, lalu kita tolak dengan akal kita. Jadi jawaban yang ke-6 ini kita katakan kepada mereka, jangan tolak hadis dengan akal Anda. Sesungguhnya Anda tidak sadar telah mengikuti paham liberal. Paham liberal itu yang menolak dalil, menolak wahyu dengan akal-akalan mereka. Walaupun mereka dengan maksud melecehkan. Tapi
kita katakan kalian bukan dengan maksud melecehkan, namun maksud kalian baik untuk mengagungkan Allah, namun cara kalian salah. Cara kalian salah, tidak mengikuti jalan salaf. Baik. Jadi ini paling tidak 6 sisi bantahan terhadap orang yang mengatakan madhab salaf adalah ta'wil. Lalu mereka memberikan contoh, salaf menakwilkan turun dengan rahmat. Dengan rahmat. Bukan Allah turun beneran, tapi rahmat Allah saja yang turun. Baik. Pembahasan terakhir sekali jemaah sekalian, bantahan terhadap syubhat mereka, metode salaf adalah melakukan tafwid. Jadi, kalau Allah mengabarkan Allah turun, bahwa turun itu kita nggak tahu artinya. Kita serahkan saja kepada Allah. Itu kata mereka metode salaf. Maka kita katakan, itu tidak benar, itu bukan metode salaf. Bantahan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah, dalam kitab beliau, Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, terhadap orang yang mengatakan, bahwa metode salaf adalah melakukan tafwid. Ya memang ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan seperti itu. Ulama Ahlus Sunnah belakangan misalkan. Seperti yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar. Maka kita katakan Ibnu Hajar tidak sesuai dengan pendapat salaf dalam hal ini. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah menjelaskan, Fa'aqidatu ahli sunnati wal jamaah bari'atun minat tahrif wa minat ta'til. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari tahrif, penyelewengan, penafsiran yang batil. Dan juga dari ta'til, dari pengingkaran terhadap sifat Allah. Wa bihadza na'rifu dhalala au kadhiba man qalu inna tariqata salaf hiya tafwid. Oleh karena itu kata Syekh, dengan ini kita mengetahui kesesatan atau kedustaan. Kesesatan atau kesalahan, ataupun kedustaan. Orang yang mengatakan, inna tariqata salafi hiya tafwid. Bahwasannya metode salaf adalah tafwid. Haula idallu in qalu dzalika an jahlin bi tariqati salaf. Mereka sesat. Mereka disebut orang-orang yang sesat kalau mereka mengatakan itu disebabkan ketidaktahuan terhadap metode salaf yang sebenarnya. Maka mereka disebut orang yang tersesat. Wa kadzabu in qalu dzalika an amdin. Dan mereka disebut orang-orang yang berdusta kalau mereka mengucapkan itu dengan sengaja. Bukan karena ketidaktahuan. Mereka sudah tahu. Itu bukan metode salaf. Tapi masih mereka ucapkan seperti itu. Maka mereka kalau begitu disebut pendusta. Intinya kata beliau, apa yang mereka katakan bahwa madhab salaf melakukan tafwid adalah tidak benar. Yang benar apa? Itsbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Inilah madhab salaf yang sebenarnya. Itsbatul makna wa tafwidu al-kaifiyah. Menetapkan makna dan melakukan tafwid terhadap kaifiyah. Jadi yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah bukan maknanya, namun kaifiyah, bentuk daripada sifat Allah tersebut. Bentuk daripada sifat Allah tersebut. Contohnya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, dia memiliki sifat istiwa di atas arsy. Maka kita tetapkan maknanya. Kita tetapkan maknanya. Seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Maknanya bisa kita ketahui. Bisa kita ketahui dari sisi bahasa, maupun dari penjelasan para ulama salaf, maupun kalau ada hadis yang menjelaskan, atau ada ayat lain yang menjelaskan. Iya. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu diketahui maknanya. Istiwa itu diketahui maknanya. Tentang tafwid, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum, diketahui. Sedangkan al-kaif, bagaimana Allah istiwa, itu yang majhul, tidak kita ketahui. Mengimaninya wajib, menanyakannya bid'ah. Perhatikan kata Imam Malik. Istiwa itu maklum, diketahui. Tapi mereka mengatakan, metode salaf, kita nggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Ini bertentangan. Ini ucapan yang masyhur dari Imam Malik. Mutawatir diriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu maklum, diketahui. Yaitu diketahui maknanya. Yang tidak diketahui apa? Al-kaif. Bagaimana caranya Allah istiwa? Bentuknya Allah istiwa itu bagaimana? Ini yang dinafikan oleh Imam Malik. Iya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang madhab tafwid yang mereka nisbatkan kepada salaf. Hada min syarri aqwali ahlil bidah wal ilhad. Sesungguhnya tafwid itu adalah termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang.
Kenapa beliau mengucapkan seperti itu jamaah sekalian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, benar sekali apa yang beliau katakan rahimahullah. Kalau kamu memperhatikan ucapan ini, yaitu madhab salaf kata mereka tafwid. Sesungguhnya tafwid itu adalah pendustaan terhadap Al-Quran dan menganggap bodoh Rasulullah SAW. Itu yang terkandung di dalam tafwid. Mendustakan Al-Quran dan menganggap bodoh Rasulullah SAW. Serta memberi ruang kepada para ahli filsafat untuk berbicara seenak mereka. Jadi jamaah sekalian, ini 3 bahaya tafwid. Dengan adanya 3 bahaya ini, tidak mungkin dikatakan ini madhab salaf, metode salaf. Yang pertama kata beliau, orang yang mengatakan metode salaf adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, kita nggak mungkin tahu apa maknanya, kita sakit, kita diam saja, maka dia mendustakan Al-Quran. Kenapa disebut mendustakan Al-Quran? Karena Allah mengabarkan kepada kita, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran sebagai penjelas terhadap sesuatu. Jadi bagaimana mungkin kita nggak bisa mengetahui makna-makna sifat-sifat Allah. Begitu pula dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Allah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab. Allah sebut itu lisan Arab yang jelas Al-Quran. Bagaimana mungkin kita nggak bisa mengetahui. Dan juga Allah menurunkan kepada kita Al-Quran untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Allah mencela orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Nah sekarang jemaah sekalian, tidak mungkin kita mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak tahu artinya. Jadi gimana caranya kita mentadabburi Al-Quran kalau nggak tahu artinya? Jadi secara tidak langsung orang yang mengatakan madhab salaf itu tafwid, mereka mendustakan Al-Quran. Yang kedua, menganggap Rasulullah SAW bodoh. Menganggap Rasulullah SAW bodoh. Kenapa? Karena beliau tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami sifat-sifat Allah yang diberikan dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka katakan, tidak, Rasulullah SAW tahu. Kita nggak tahu, tapi Rasulullah SAW tahu. Maka ini mengandung tuduhan yang kedua kepada Nabi SAW. Tuduhan yang lain, yaitu Rasulullah SAW tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul, mengajarkan kebenaran yang beliau ketahui. Jadi ini bahaya tafwid. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ini membuka jalan bagi ahli filsafat. Ya, ahli filsafat, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang berasal dari orang-orang kafir Yunani. Kemudian diadopsi oleh kaum muslimin, jadilah ilmu kalam. Itu hakikat ilmu kalam. Adalah ilmu yang terpengaruh dari filsafat Yunani. Iya. Maka ini akan membuka ruang bagi mereka untuk menakwilkan macam-macam. Untuk menakwilkan macam-macam. Jadi mereka bilang, kalian ahlu tafwid, orang-orang bodoh, nggak ngerti, nggak tahu arti sifat Allah. Lihat dong seperti kami menakwilkan, kami hebat. Mereka pun mulai menakwilkan macam-macam sifat-sifat Allah tersebut. Jadi ini tidak mungkin madhab salaf. Ya, bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, yang kita nukilkan para sahabat, para ulama salaf memahami sesuai zahirnya. Tidak tafwid, tidak menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang ditafwid? Kaifiyah. Yang ditafwid, yang dinafikan adalah kaifiyah. Kita serahkan bentuk dari sifat Allah itu kepada Allah. Seperti bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana bentuk tangan Allah, kita serahkan kepada Allah. Adapun makna tangan kita ketahui. Jadi kalau orang yang melakukan tafwid, mereka bilang, tangan itu bukan artinya tangan. Lalu apa artinya? Kita serahkan saja kepada Allah. Madhab salaf bukan seperti itu. Mazhab salaf menetapkan sesuai dengan zahirnya. Tangan ya tangan. Mereka tidak bilang kita serahkan arti tangan kepada Allah. Kita tidak beriman Allah punya tangan beneran. Tangan di situ bukan tangan yang kita pahami. Tidak ada salaf yang berkata begitu. Tapi yang mereka serahkan kepada Allah, yang mereka tafwid adalah kaifiyah. Bentuk bagaimana tangan Allah. Jadi di situ mereka salah paham membaca teks-teks tentang tafwid. Maka maksud salaf, yang ditafwid itu kaifiyah, bentuk sifat Allah, bukan maknanya. Baik, ini jamaah sekalian bantahan kepada orang yang mengatakan madhab salaf itu tafwid. Tidak usah cari tahu apa makna dari sifat-sifat Allah, tapi serahkan saja kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah Ustadz Sofyan Khalid Rurai membahas 2 syubhat terkait manhaj salaf dalam memahami sifat-sifat Allah, takwil dan tafwid. Takwil menafsirkan sifat Allah dengan makna lain, seperti Allah turun, diartikan sebagai rahmatnya turun. Menurut salaf,
Ini tidak benar karena sifat Allah harus dipahami sesuai makna zahirnya, kecuali ada dalil jelas. Tafwid, menyerahkan makna sifat Allah sepenuhnya kepadanya. Salaf sebenarnya hanya menyerahkan bagaimana fiyah sifatnya, sedangkan maknanya dipahami sesuai bahasa Arab. Manhaj salaf menetapkan sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa takwil atau tasibih menyerupakan dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Tafsiran yang menyimpang dari metode salaf bertentangan dengan riwayat para sahabat. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.